Seleksi pemain karena Betul waktu sekali. sudah mepet sekali. Ya, dan ini dia susunan pemain untuk Sabah FC dengan Coach Datuk Ong Sim Kwe. Ya, kalau kita lihat ini ada formasi yang sama, hanya 6 pemain yang turun sebagai starter ketika menghadapi Selangor. Ada 5 pemain baru yang turun sebagai starter, yaitu Abdul Fahmi, Telmo tadi, kemudian Muhammad Jafri, Ramon Machado, dan Sadil Ramdhani. Dan ini dia formasi untuk Sabah FC memakai 4-3-3, Bung. Ya, sayap tetap saja kekuatan mereka sebenarnya tidak bermain seperti sayap yang Selangor tunjukkan di pertandingan sebelumnya. Tapi Ya. mereka punya kecepatan dari sisi sayap, ya termasuk memainkan Sadil sebagai penyerang. Iya, karena ketika melawan Selangor, seperti kita ketahui sepertinya mereka bermain bertahan ya, Bung ya, Sabah FC ini. Terutama babak pertama ya. Babak pertama mereka bermain sangat dalam pertahanannya. Dan ketika baru melakukan pergantian babak kedua, garis pertahanan mereka lebih ke depan dan Selangor kemudian harus menghadapi perlawanan yang sengit setelah unggul 2-0 di babak pertama. Ya, dan ini dia para wasit untuk pertandingan perebutan tempat ketiga. Sabah FC versus PSIS untuk RCT Premium Sport. Dan ini dia susunan pemain PSIS Semarang. Ya, Rizky Dermawan masih menjadi kiper dan hanya ada 4 Alicia, hanya 4 pemain yang turun sebagai starter di lawan Persija dan diturunkan kembali oleh pelatih M. Ridwan. Ada 7 termasuk ada Miter yang kemarin di pertandingan sebelumnya tidak sebagai starter karena ini turun sebagai starter. Ada Irwanto Bajo juga menjadi pemain lokal yang di trial. Ada Adi Purnama, ada Aulia Rahman juga yang di trial untuk. Kita akan menyaksikan pertandingan babak pertama antara Sabah FC dari Malaysia dan juga wakil Indonesia PSS Semarang pada perebutan tempat ketiga di turnamen RCTI Premium Sports 2024 yang berlangsung di Stadion Internasional Jakarta atau Jakarta International Stadium. Iya, ini menjadi sebuah awal untuk terutama Sabah ya, ketika mereka baru menjalani 3 pertandingan di musim ini. Kemudian mereka juga mendapatkan 2 kali kemenangan, dan kalau kita lihat dari sisi starter pemain yang diturunkan memang ada sedikit perubahan dibandingkan dengan pertemuan pertama atau di laga pertama. Oh, serangan cepat tadi coba dilakukan dengan sangat cepat oleh nomor punggung 25 yaitu Aulia Rahman. Serangannya sangat cepat tadi Bung Maru, tendangan penjuru pertama. Tekanan pertama yang dilakukan oleh PSS Semarang mengambil inisiatif setelah kemarin juga kalau kita lihat bagaimana ketika menghadapi Persija mereka juga sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Tendangan penjuru buat PSIS di awal-awal babak pertama di mana mereka langsung menggebrak untuk menekan di sisi kanan pertahanan Sabah yang dikawal oleh Kuamingko. Tendangan penjuru lakukan sudah tinggi tadi, berbahaya. Sadil Ramdhani, serangan balik cepat kita lihat sangat berbahaya. Konsisten penampilannya, 55 kali dia tampil dengan 14 gol yang dilesakan, termasuk ketika kemarin dia tampil berhasil Biasa tadi ruang yang sangat terbuka namun gagal diraih oleh Sabah FC. Jadi tekanan coba dilakukan namun ada Abdul Hanafi Tokyo tadi. Ini Sabah, Hara Lampos, Raja Singam tadi. Main dari belakang Hara Lampos, Abdul Hanafi. Di tengah ada Sadil Ramdhani. Di belakang coba PSIS Semarang melakukan tekanan dari kanan, gagal di kaki Raja Singam, tapi kembali bola dari para. Oh, terubasannya sangat baik. Hampir saja tadi kembali syuting langsung dari Sihat tadi, namun gagal. Pelanggaran terhadap pemain Sabah FC. Yang menarik adalah bagaimana refleks penjaga gawang kalau kita lihat, Bung. Yang menurut saya ini adalah situasi yang ini pelanggaran memang, dan kita lihat agak sedikit terlambat memasangkan diri untuk mengambil tadi. Tapi menurut saya adalah apa yang dilakukan oleh Hairul Fahmi bin Camat adalah luar biasa. Kita lihat di sini dalam tayangan ulang 2 kali super save yang dilakukan oleh penjaga gawang, syarat pengalaman yang sudah memperkuat Sabah sejak tahun lalu. Meskipun berusia 35 tahun, lebih banyak berlari. Gary Robert
umpan Robert Makado kembali pada Gary. Masih Gary, shooting Gary. Tidak ada Mitra menghadang bola. Oh, nampaknya handsball. Apakah di luar kotak penalti? Ini nampaknya di luar mengenai tangan ada Mitra kah? Secara langsung menurut wasit Zetman Pangaribuan. Ya betul. Langsung mengenai tangan dan memang posisi tangan dari Mitra memang di luar dari badannya, Bu. Jadi lebih lebar dari posisi normalnya. Jelas ini sebuah peluang yang cukup baik buat Sabah FC untuk bisa mencetak gol. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, Bang. Betul. Hanya sekitar 17 meter. Kesempatan bagus, ya. Kesempatan yang sangat ideal untuk Sabah tentu saja. Japri, Sadil seringkali mencetak gol di Liga Malaysia dengan tendangan bebas kaki kirinya. Rizky Darmawan harus waspada dengan keahlian dari Sadil Ramdhani. Ada sekitar 6 pemain yang melakukan pagar hidup di kotak penalti dari PSIS Semarang. Sadil nampaknya masih konsentrasi, kita lihat. Masih menunggu aba-aba dari wasit Zetman Pangaribuan. Sadil Ramdhani lakukan sudah. Oh, membentur tadi. Sungguh sangat disayangkan peluang terbuka tadi buat PSIS Sabah FC. Kini kita lihat Raja Singam ke belakang. Gagal Raja Singam, dikuasai para pemain PSIS Semarang. Derry Kumar. Masih Derry ke belakang kepada Ahmad Siha, kapten kesebelasan. Gagal memberikan umpan. Kembali pada Raja Singam, tidak offside. Umpan langsung ke kotak penalti, kosong Japri. Cukup baik apa yang dilakukan para pemain PSIS Semarang untuk mengamankan gawang dari serangan pemain-pemain Sabah FC. Tapi kita lihat bagaimana skema yang dilakukan para pemain Sabah FC sangat-sangat membahayakan pertahanan dari PSIS Semarang. Iya, sebuah skema yang rapi, kemudian umpan yang brilian tadi yang dilakukan oleh Telmo, tepat di antara dua pemain belakang PS dan tepat untuk mendekati pemain dari Sabah di kotak penalti. Dan ancaman yang cukup serius tentu saja. Kita lihat di sini bagaimana proses itu sangat luar biasa umpannya, Bu. Akurasinya, presisinya, kemudian ketepatannya di antara dua pemain belakang PSIS. Tabrakan tadi kita lihat Rizky Darmawan. Dan di pertandingan pertama melawan Persija Jakarta juga bermain bagus Roger Bonnet untuk mengawal pergerakan dari Japri, sehingga sulit Japri untuk bisa menguasai bola dengan sempurna. Betul. Dengan gawang akan menyulitkan Tristiawan, umpan terobosan langsung ke kiri. Kita lihat Raja Singa mengejar bola dengan sangat cepat. Angkat langsung di kotak penalti, arahkan kepada Telmo, hampir saja mengarah pada Sadil. Buang saja dengan sangat baik oleh Roger Bonnet. 3 pemain yang berada di kotak penalti dari PSIS Semarang, tiga-tiganya tidak bisa mendapatkan bola dengan sempurna. Kita lihat sebuah proses yang cukup ideal, coba dipantulkan, tapi beruntung tadi yang kita saksikan adalah bola berhasil dia clearance sehingga tidak tepat berada di kaki dari pemain Sabah. Balik serangan dari Sabah di kotak penalti, lakukan satu shooting langsung Japri. Balik gagal. Suhada Putra, masih Rido ke tengah. Derry Cooper, pelanggaran apa yang dilakukan oleh Abdul Hanafi Tokyo tadi terhadap Indonesia. Persija Jakarta lawan Selangor FC dari Malaysia, lakukan kepada Aulian Rahman. Saja tadi berhasil meraih bola. Apakah tadi ada tendangan penjuru mengenai kepala? Kita belum tahu tadi, Bung Mar. Iya, tapi wasit menunjuk ke tendangan penjuru ya. Artinya memang di situ ada bola berhasil dibelokkan, tidak kena sebenarnya. Kalau dilihat di posisi di kotak penalti tidak ada sentuhan bola, tidak mengenai bola. Abdul Hanafi tidak kena bola. Tidak kena. Karena memang posisi bola sudah melipir ke luar tadi. Tapi menghasilkan tendangan penjuru yang kelima kalinya buat PSIS Semarang. Di babak pertama ini akan dilakukan oleh Habib Abdillah. Lakukan sudah, terlalu jauh dari sasaran. Bola dikejar, kita lihat oleh Roger Bonnet. Dan juga berdua dengan Kwang Mingko. Masih Roger, angkat langsung di kotak penalti. Ada Ra Wilson tadi.
Kosong kita lihat kontrol yang baik dari Tristiawan. Adi tadi masih Tri. Duel kita. Oh, sangat bebas syuting langsung tadi. Sayang peluang yang sangat baik gagal dimanfaatkan oleh Syuhada Putra tadi Bung Maruf. Padahal kalau dilihat posisinya sudah cukup bagus untuk bisa memberikan, ada dua opsi sebenarnya saudara. Apakah dia memang harus Tris saja, apakah dia memang langsung melakukan tembakan atau harusnya mengirimkan umpan Bung? Setiawan nampaknya tadi yang melakukan syuting namun gagal. Oh, nampaknya akan terjadi water break di babak pertama. Masih Sadil. Gerak ke depan, umpan terobosan. Ada Makado, peluang sangat baik dan oh! Gol! Muhammad Jabri memanfaatkan bola muntah tadi dari penjaga gawang Rizky Darmawan sehingga dengan sontekan kecil saja mampu menaklukkan penjaga gawang Rizky Darmawan. Bung Maruf, kita lihat bagaimana ya, sentuhan sedikit saja dari Muhammad Jafri. Muhammad Jafri, bagaimana dia berusaha dalam posisi yang tepat, mengejar bola, mendapatkan bola, dan akhirnya bisa membuat Sabah unggul dengan skor 1-0. Tapi yang menarik adalah umpan brilian, umpan cantik yang diberikan oleh Sadil. Kemudian Makado juga memberikan sebuah umpan yang mungkin sebenarnya dia ingin mencetak gol langsung, tapi coba bisa ditahan tadi. Tapi disinilah peran seorang striker, peran seorang penyerang. Mengejar bola, memburu bola, dan kemudian menyelesaikan bola di depan gawang. Umpan ke arah belakang para pemain bertahan PSIS Semarang benar-benar menyulitkan tadi. Umpan yang sangat luar biasa dari Sadil Ramdhani yang mengarah ke Muhammad Jafri. Yang sangat ke Makado dan Muhammad Jafri tadi, sehingga mudah saja Jafri untuk bisa mencetak gol. Iya, padahal ini adalah memang kalau kita lihat CV yang dimiliki oleh Jafri adalah pemain yang kalau di level timnas memiliki reputasi cukup bagus, tapi di level timnas kelompok umur, bukan di level senior. Dari Sabah juga cukup bagus karena tidak pernah membiarkan satu pemain PSIS berdiri leluasa sendirian dan selalu setidaknya ada dua pemain yang mencoba untuk menutup ruang. Di menit-menit akhir kita lihat babak pertama kembali Irwanto Banyung kuasai bola dan wasit Zetman Pangarepuan telah meniup peluit panjang tanda berakhir pertandingan babak pertama antara Sabah melawan PSIS Semarang. Ya baik pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, kembali kita ke Stadion Internasional Jakarta atau Jakarta International Stadium untuk menyaksikan pertandingan babak kedua antara PSIS Semarang melawan Sabah FC dari Malaysia. Realitas pernah bersama dengan timnas U19, pernah bersama juga dengan timnas U23. Umpan yang sangat baik dari Septian David Maulana, syuting tadi. Ada Tristiawan syuting langsung dengan kaki kiri. Tepat dalam pelukan sang penjaga gawang Fahmi Cemat tadi, sebuah usaha yang sangat-sangat baik. Ya, inisiatif awal yang selalu dilakukan oleh PSIS seperti mengulangi apa yang dilakukan di babak pertama, mengambil inisiatif menyerang, melakukan tembakan, dan harapannya adalah PSIS bisa lebih stabil dari si penampilan mereka. Tidak panas di awal-awal menit, tapi kemudian mereka justru tertekan di akhir-akhir laga. Aziah Nur, Septian David, Tristiawan. Nampaknya Irwanto sudah digantikan Bung Maruf. Iya, 3 pemain yang ditarik keluar atau 3 pemain yang sudah masuk. Azia di babak kedua. Farhan adalah pemain yang tadi masuk di babak. Oh, kosong ke Farhan. Umpan terobosan sangat baik. Angkat langsung di kotak penalti dan Fadil. Gagal Bung Maruf, peluang yang sangat terbuka tadi dari Sadil Ramdhani. Iya, Sadil Ramdhani sudah pada posisi yang tepat, kaki yang tepat, tidak ada pengawalan, tapi tembakannya kali ini terlalu terbang tinggi di awan Bung Hadi. Dan kita lihat sebuah situasi yang memperlihatkan rapuhnya lini belakang dari PSIS Semarang, dieksploitasi dan kemudian kosong Sadil Ramdhani tanpa pengawalan. Peluang yang sangat baik tadi menaklukkan PSIS Semarang, sedangkan Selangor mengalahkan Sabah FC. Kini Sabah FC lewat Sadil Ramdhani, masih Sadil. Oh, masuk ke kotak penalti, angkat dengan kaki kanan, ditepis saja dan gagal
gagal tadi Japri untuk bisa mencetak gol kedua tadi Bung Maru. Ini semoga bukan seperti berbalas ya, ketika Sadil mendapatkan umpan gagal dimanfaatkan. Sekarang juga kita lihat bagaimana Sadil dengan kaki kanannya mengirimkan umpan ke tengah Japri, dan sayang sekali memang tandukan pemain yang berusia 25 tahun ini terlalu melebar dan tidak mengarah ke gawang dengan tepat. Nampaknya sedikit kaget tadi Japri menerima umpan dari Sadil karena mengenai kepala pemain belakang dari PSS Semarang. Ini Abdul Hanafi Tokyo kuasai bola kepada Telmo Ferreira. Pelanggaran dilakukan pemain FC kuasai bola. Pindah bola. Nah, kini ada Farhan, shooting Farhan, dan terpisah yang sangat baik tadi dilakukan oleh Rizky Darmawan. Peluang yang terbuka dari Sabah FC tadi Bung Maruf. Iya, super save dari Rizky Darmawan, penjaga gawang berusia 30 tahun dengan tinggi 180, 13 kali tampil bersama dengan PSS Semarang dan meniti karir, memulai karir bersama dengan Persija Jakarta Junior, meskipun akhirnya harus berada di PSS Semarang. Nadir Ramdhani, tendangan penjuru pertama di babak kedua buat Sabah FC. Lakukan sudah pendek saja pada Kerry Robert. Dibuang saja, kita lihat tadi oleh Suhada Putra yang turun jauh ke bawah untuk membantu pertahanan dari serangan para pemain. Berhadapan dengan Roger, Nadir Ramdhani dengan Fangado, shooting langsung tadi Kerry Robert. Gagal, padahal sangat baik apa yang dilakukan para pemain Sabah ini Bung Maruf. Wah, what a move yang dilakukan oleh Sadil Ramdhani, mengirimkan umpan, bergerak melewati pemain lawan, tapi eksekusi akhirnya kita lihat terlalu tinggi sayangnya tadi, terlalu tinggi tembakan yang diarahkan. Tapi Sadil adalah kreator dan kemudian Makado adalah pemantul, eksekusi akhirnya yang belum sesuai dengan harapan. Yang dari Maulana pelanggaran dilakukan oleh Farhan. Fazia. Umpan ke depan arahkan kepada Aulia Rahman, terlepas tadi dari arah Lambos. Oh, sangat baik. Dan gol! Habib Abdillah mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 Bung Maruf. Hasil kesalahan yang dilakukan oleh Fahmi Cemat yang gagal mengantisipasi umpan dari pemain PSS Semarang Bung Maruf. Kita lihat Kerja keras dari Habil melewati penjaga gawang senior, cukup tenang melesakkan bola dengan kaki kiri. Habil, pemain yang masih berusia 18 tahun, meniti karir bersama dengan Bayangkara U16, U17, dan juga kita tahu bagaimana akhirnya dia juga pernah bersama dengan timnas U16 Indonesia. Pemain yang tadi sangat baik ketika melewati penjaga gawang dari Sabah Hairul Fahmi bin Cemat dengan cukup tenang, kita lihat di sini ya. Luar biasa Habil tadi menaklukkan Fahmi Cemat. Dan Somad yang coba juga baru di musim ini, dia mencoba untuk bermain untuk PSS Semarang. Brandon Cinnamon. Nomor 20. Yang juga mempunyai sepupu Claudia di tim putri nasional Indonesia. Iya, ini sepertinya bergaris, beririsan. Cuman kita lihat ya, kalau apakah performa dari seorang Brandon memang bisa mencuri perhatian dan kemudian bisa bermain di level kompetisi tertinggi, karena semua tahu bahwa Timo adalah salah satu pihak yang sangat concern dengan sepak bola, terutama dengan pengalamannya yang dimiliki. Tendangan penjuru Irfan sangat baik tadi. Pak Rizal memberikan umpan tadi. Tidak bisa dijangkau tadi bola liar yang coba untuk dimanfaatkan oleh penyerang dari Sabah, Ramon Makado de Macedo. Ramon Makado de Macedo ini adalah Hanif yang tadi di babak pertama bekerja dengan sangat baik, bisa mematikan nomor 88 dari PSS Semarang, dari Kofre. Oh, uang tidak sempurna kini Nadir Ramdhani terlepas dan Luar biasa bagaimana gol yang diciptakan oleh Muhammad Farhan bin Roslan, pemain yang memang baru dimasukkan tadi dan kemudian bisa mengeksekusi peluang yang dimiliki. Pemain nomor punggung
77 Bung ya, Muhammad Irfan bin Faisal. Kalau kita lihat di sini, sebuah kesalahan kontrol. Tembakan tadi yang sangat baik, sempat mundur mistar tapi justru masuk kembali ke dalam. Sangat bebas tadi untuk melakukan shooting kaki kiri. Kita lihat. Luar biasa Irfan. Langsung membentur tiang gawang sebelah kiri dari Seva Mendeita, penjaga gawang PSIS Semarang. Yang menarik lagi-lagi adalah ada peran Sadil di sini. Sadil cukup cerdik. Dia melihat bahwa rekannya dalam posisi yang lebih ideal untuk bisa mendapatkan bola. Dan dia melakukan back pass dan kemudian dieksekusi dengan sempurna. Brandon. Ujian Warren. Umpan langsung ke depan. Patah di kaki. Wasit setman. Amar Ridwan telah meniup klub panjang. Tanda terhadap babak kedua antara Sabah FC melawan PSIS Semarang dengan pukulan 2-1 buat Sabah FC. Dengan demikian Sabah FC menjadi peringkat ketiga di RCTI Premium Sport 2024. Kita kembali ke studio.